Mari saat ini kita sama-sama masuk ke bagian firman Tuhan, di mana saya sebut ini seri perubahan, ya. Saya akan berkhotbah beberapa bagian firman Tuhan di hari-hari ini yang berbicara tentang perubahan. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Mari, sahabat doa yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat bagian firman Tuhan yang sudah saya siapkan untuk kita. Ya, oke. Perubahan adalah pilihan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika bicara tentang perubahan? Saat-saat seperti ini, kita merasa segeralah berubah. Jangan PPKM terus. Mau begini ya. Ingin segeralah bisa bertemu dengan teman-teman. Ada hal-hal yang dimana kita inginkan berubah. Anak-anak berkata, kapan sekolah tatap muka? Bosan dengan online. Setiap kita ada bagian-bagian yang dimana kita inginkan terjadi perubahan. Efesus pasal 4 ayat 22 berkata, buanglah manusia lamamu yang kamu dapat dari cara hidupmu yang lama, yang sedang dirusak oleh hawa nafsu yang menipu. Manusia lama itu bagaimana dulunya dirusak dan kita nggak sadar. Bahkan kerusakan itu sedang terjadi, kita nggak sadar dan bahkan menikmati. Padahal hawa nafsu yang sedang dinikmati itu begitu menipu dan menghancurkan kita. Kemarin kita berkata bahwa kita mempercayai berita hoax yang sedang merusak kita, dan berita-berita itu tanpa sadar kita percayai, sehingga masa depan kita begitu dirusak kita nggak sadar. Mempercayai bahwa minjem uang banyak-banyak nggak apa-apa. Siapa yang bilang begitu? Tapi kita percaya aja, sehingga hidup bertumpuk dengan hutang akhirnya. Mempercayai bahwa gak apa-apa, kalau ada masalah banyak udah bunuh diri aja. Itu berita palsu yang iblis mau. Kita percaya masa depan dirusak oleh berita seperti itu. Nah, kita mau percaya kebenaran, bukan percaya berita palsu. Karena berita bohong dan palsu datangnya dari bapa segala pendusta. Demikian juga Efesus pasal 4 ayat 22 berkata, buang manusia lamamu yang kamu dapat dari cara hidupmu yang lama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata buanglah itu ada satu tindakan yang disengaja. Jadi ingat, perubahan itu disengaja. Sadar mau berubah. Dan perubahan membutuhkan membuat sebuah pilihan. Untuk berubah, saudara perlu membuat keputusan. Saya mau berubah. Anda harus memilih untuk berubah. Memilih untuk bangun lebih awal. Hari ini kita dengar ada kesaksian, saya bukan manusia yang bisa bangun pagi. Ada keputusan mau bangun pagi. Ada sebuah sikap disengaja, seperti dari Jambi Pak Alex saksikan di hari Sabtu, ya, yang baru pertama bergabung. Saya mau sampaikan setiap Sabtu jam 6.30. Jadi Sabtu bukan jam 5 pagi, ya. Senin sampai Jumat jam 5 pagi. Kalau Sabtu jam 6.30. Nah, ini Jumat, besok Sabtu jam 6.30. Yang bersaksi untuk kita Pak Waluyo. Saudara bisa mendengar bagaimana Pak Waluyo begitu setia mengikuti sahabat doa, bahkan bersama istri yang mendampinginya, Ibu Linda. Nah, perubahan itu disengaja. Pak Alex kesaksian, dia sampai pasang waker 3 untuk bisa bangun mengikuti sahabat doa. Ada semangat yang menyala-nyala, tapi tidak cukup hanya semangat itu. Dan kemauan mau berubah, bagus. Tapi ada satu tindakan yang disengaja untuk membangunkan diri. Saudara harus punya kemauan, memutuskan sebuah pilihan. Saya mau berubah. Seorang juara 1 pun dalam
pertandingan, setelah meraih piala, dia harus terus mengubah cara-cara bagaimana bisa mempertahankan juara satunya dalam olahraga. Hidup kita harus kita ajarkan ke generasi muda, anak-anak kita, keluarga kita, untuk berubah. Demikian juga sebagai anak muda di keluarga, kita mengajarkan waktu orang tua kita, gimana sih belajar Telegram, gimana belajar WhatsApp, yuk nak ajarkan saya. Nah, orang tua pun harus terbuka, yuk ajarkan saya, mau berubah. Kehidupan kita yang dahulu diminta di dalam Efesus tadi, ya, tadi kita lihat Efesus pasal 4 ayat 22. Sekarang kita lihat di dalam Efesus itu latar belakangnya. Sebelumnya Paulus sudah berkata di pasal 2, kehidupan kita yang dahulu harus ditinggal. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Saudara, hidup kita yang dulu harusnya dimurkai. Demikian Paulus mengungkapkan dia dulunya juga adalah orang yang harusnya dimurkai. Hidup hanya menuruti hawa nafsu daging, marah, benci, dendam. Paulus mau menangkap orang-orang percaya di Damsyik. Dia hanya punya pikiran mau penjarakan orang-orang Kristen. Penampilannya itu begitu rohani, seolah-olah membela Allah dengan jubah agamawi. Tapi dia tahu dia adalah orang yang seharusnya dimurkai. Saudara, kehidupan kita yang dahulu dimaksud oleh Paulus, ya, kalau kita lihat, saya kembali lihat Efesus pasal 4 yang dikatakan manusia lamamu yang dulu. Nah, ungkapan manusia lama yang dulu, kehidupan kita yang dahulu, kita lihat dilukiskan oleh Paulus seperti ini. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Dahulu yang seperti apa manusia kita? Yang penuh dengan hawa nafsu daging, yang menuruti keinginan daging, yang pikiran kita penuh dengan yang jahat. Saya sudah mengkhotbahkan pikiran kita harus seperti pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu yang pertama, pikiran yang berfokus, ya, yang berkorban, ya, pikiran yang melayani, pikiran yang berfokus kepada jiwa-jiwa. Bagaimana mengajak jiwa-jiwa untuk menerima keselamatan. Nah, kita lihat orang anak-anak Tuhan yang ikut sahabat doa, mereka bersemangat menjangkau jiwa, nggak berdiam diri, bersemangat cari jiwa. Setelah bertemu sahabat doa, pikiran mereka langsung ingat teman ini yang saya ingin ajak. Bahkan dalam kesaksian tadi kita dengar, wah, gereja saya sudah bisa tatap muka. Nanti di gereja kita mendengar bagaimana punya rencana ketemu yang rohaninya suam-suam, yang rohnya suam-suam. Saya mau ajak dia. Kita dengar tadi. Saudara, inilah kehidupan yang sudah berubah. Kalau kita mau melihat perubahan itu terjadi, itu contohnya. Kita semua sudah tahu manusia lama kita seperti apa. Jangan lagi kembali kepada manusia lama yang hanya ego, memikirkan diri sendiri. Kalau sudah diperbarui, kita berpikir berbeda. Nah, saya mengajak kita, coba lihat bagaimana ketika dunia kita diubahkan sedemikian. Sebelumnya kita sudah menerima yang baik. Hari depan yang penuh harapan itu disediakan Tuhan sejak hari awal penciptaan. Adam dan Hawa diberikan taman yang begitu indah dengan 4 sungai yang mengelilinginya. Sangat subur. Kalau kita lihat sebuah wilayah ada 1 sungai saja, itu luar biasa subur. Di Mesopotamia, di dalam kerajaan-kerajaan yang dulu di Mesir, ada sungai Nil. Wah, itu begitu subur sekitar sungai Nil. Kalau kita lihat China dengan 2 sungai, Yangtze dan sungai Wanghe, sungai Kuning. Wah, daerah itu
itu begitu subur. Saudara lihat nggak? Allah memberikan taman Eden kepada manusia dengan 4 sungai yang mengelilingi. Betapa hati Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa, di taman Eden. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada Adam dan Hawa. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menciptakan semua sungguh amat baik pada awalnya. Tapi manusialah yang memberontak. Manusia tidak mau dikendalikan Tuhan. Nah, setelah jatuh dalam dosa, manusia diseret oleh dosa. Dan yang terjadi apa? Manusia hidup dalam keadaan yang bukan berubah kepada arah kebaikan, tetapi manusia justru diubah oleh dosa untuk hidup di dalam kehancuran. Jadi lihat, kita diberikan, dipimpin oleh Roh Kudus untuk berubah, rindu menyenangkan Tuhan, rindu untuk dipakai oleh Tuhan, berkenan kepada Allah, berubah ke arah yang baik. Tapi sayangnya, faktanya menunjukkan kita bukan rindu hidup dipimpin Roh Kudus, tapi justru kita tidak mampu, tidak berkuasa, diikat oleh dosa. Justru diubah, ditarik kepada lumpur dosa, kepada kehidupan yang berdosa. Nah, karena itu, dalam seri perubahan ini, saya mengajak kita hari ini mengambil keputusan. Seperti pujian yang kita pernah dengar. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Bukankah kita sudah percaya Yesus? Bukankah kita sudah lahir baru? Lalu mana perubahan yang kita alami? So, perubahan itu hanya akan terjadi jika Anda memilih untuk berubah. Karena perubahan tidak terjadi secara kebetulan. Perubahan harus disengaja. Saudara, pujian tadi berkata, waktu aku serahkan semua, aku berubah. Apalagi saudara, kita bukan lagi hidup dalam kegelapan. Kita sudah dipindah dari kegelapan kepada terang. Kalau dulu kita hidup dalam kegelapan, kita diikat dosa, ya kita tidak bisa berubah. Tapi ingat, ketika Roh Kudus datang, bagaimana Yesus menyinari dengan sinar terangnya, dengan tangannya menjamah kita, memindahkan kita kepada terang. Tuhan telah menjamah hidup kita, telah lahir baru. Kita tidak lagi di dalam dosa. Kenapa mau kembali kepada dosa? Harusnya setelah kita menerima Kristus Yesus dan lahir baru, kita telah diberikan Roh Kudus. Kita punya kekuatan untuk mau berubah. Beda dengan dulu masih terikat. Oleh karena itu, hari ini kita harus mengambil sikap untuk mau berubah itu. Saudara, salah satu contoh ketika Paulus memberitahukan di Efesus bagaimana hidup yang lama ditinggal, saya menemukan di Kolose pasal 3 ayat 9. Di mana kita telah menanggalkan manusia lama dan harus menanggalkan manusia lama. Kolose pasal 3 ayat 9 berkata, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saya sedih dengarnya kalau orang berkata, yang nipu saya justru orang Kristen dong. Aduh, saya kayak ditempelin rasanya. Tapi saya tahu, ketika yang berkata, Pak, saya percaya sama dia satu gereja dengan saya, dia ngomongnya mau nolong saya udah setuju, udah seneng. Gak taunya dia yang bohong saya. Ya biasa, memang orang menipu itu justru adalah orang-orang yang kita percaya. Justru kadang yang gak percaya, ya kita gak gampang untuk percaya kan, kalau yang jauh, yang dekat. Nah, saudara, sering kali yang orang Kristen itu yang justru tidak jadi teladan, tidak berubah. Orang bilang katanya udah percaya Yesus, hidupnya masih begitu, gak berubah. Saudara, kalau ikut sahabat doa,
Tapi keluarga saudara bertemu saudara berkata, saya lihat mama bangun pagi tiap pagi rajin. Tapi nggak berubah juga. Kalau marah, kebun binatang keluar semua. Itu daftar nama binatang. Saya lihat papa ikut doa tiap pagi. Tapi papa nggak berubah. Kalau marah itu, waduh murkanya itu kayak udah mau akhir zaman itu. Saudara, kalau temenmu melihat, saya lihat, oh kamu sekarang ikut doa. Oh bagus ya, muda-muda semangat. Tapi temenmu melihat perubahan hidupmu. Nah, salah satu contoh diberikan di Kolose pasal 39. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah meninggalkan manusia lama. Kalau dustai istri masih bohong, mampir ke tempat gak benar waktu pulang kantor. Tapi ke gereja pelayanan. Bahkan habis bilang mau ke gereja, ke tempat yang gak benar. Itu manusia lama masih ikut. Justru pakai nama ke gereja untuk bisa bohongin pasangan. Bertobat. Kalau hidup yang tidak berubah demikian, itu tidak akan punya masa depan yang cerah. Semua akan dirusak oleh gaya hidup demikian. Masih berkata tidak jujur, saling mendustai, ditanya, ngeles. Ya, manusia suka ngeles ya, bahasa apa ngeles gitu ya. Hati-hati, bertobat. Ketika kita sadar kita ngeles, jangan senang, saya berhasil ngeles. Saya berhasil buat dia, saya berhasil bohongin dia. Loh, kok senang berhasil bohongin orang? Waktu kita bohongin orang, kita nipu diri sendiri. Waktu berhasil bohongin orang, langsung harus sedih. Loh, kok manusia lama saya balik? Waktu kita berhasil membohongi orang, mendustai orang, bukan senang, sedih, nangis. Kenapa? Karena kita sebenarnya masih manusia lama. Sadar langsung, oh, kok saya masih manusia lama? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu, jangan doa, Tuhan, ubahlah saya. Tuhan ini saya mau berubah Tuhan. Tuhan, itu doa yang salah. Doa meminta Tuhan mengubah. Artinya, Tuhan mau, tapi kita tidak mau berubah. Jangan doa begitu, bikin malu sama Tuhan. Tuhan, saya mau berubah. Beri saya kekuatan, saya mau berubah. Jangan, Tuhan, ubahlah saya. Saudara tahu, Tuhan sedang menunggu saudara untuk mengatakan ya. Karena Tuhan sedang menunggu untuk mengubah saudara. Saya mau berkata, firman Tuhan banyak. Bagaimana Tuhan menanti. Yunus bohong, naik kapal orang. Dia meninggalkan panggilan Tuhan. Beli tiket, bukan ke Niniwe, ke Tarsis. Apa yang dilakukan? Dia bohong kok. Kepada orang, dia penginjil. Penginjil harus mengasihi jiwa-jiwa. Dia gak senang orang bertobat. Wah, di kapal waktu digoyang, dia bersaksi. Orang bingung, semua sudah diundi. Gak ada yang sih, tinggal dia belum diundi. Wah, waktu dia diundi, jatuh ke dia. Ternyata dia yang masalah. Lalu dia berkata, aku orang Yahudi, aku orang yang mengasihi Tuhan. Coba baca Yunus pasal 1. Gelik kita lihatnya. Dia mengaku, dia takut Tuhan. Buktinya dia melarikan diri dari Tuhan. Saudara, Tuhan tunggu dia berubah. Sampai Tuhan masukkan dia di perut ikan. Satu-satunya orang di seluruh dunia. Saudara boleh doa di bukit. Di mana? Ke Unggaran, ke bukit doa, ke rumah doa. Saudara menara doa. Saudara mana aja boleh berdoa. Tapi satu hal, saya yakin dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada orang yang berdoa di perut ikan. Wah, itu cuma Yunus. Saudara, Tuhan mau binasakannya? Enggak. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Tuhan tunggu dia bertobat. Tuhan tunggu dia mau berubah. Nah, dia keluar dari perut ikan. Mau, dia berdoa. Tuhan kasih dia kesempatan. Setelah itu, dia masuk ke Niniwe. Dia beritakan. Ayo bertobat. Dia suruh orang bertobat. Dia gak berubah. Waktu orang berubah, orang asing Niniwe yang gak kenal Tuhan, nya Yunus, dengar Yunus, bisa percaya. Semua sampai raja pun berkabung. Dia dari jauh, dia lihat. Dia tunggu Tuhan habisi. Orang bertobat, dia gak seneng. Sifat lamanya balik, dia marah sekali. Tuhan tumbuhkan pohon jarak. Dia duduk di bawah pohon jarak. Oh, dia senang hari panas duduk pohon jarak. Besoknya Tuhan matikan pohon jarak itu. Diizinkan ulat makan. Dia marah sama Tuhan. Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Layak aku marah. Dia bilang.
kamu marah? Oh, dia bilang panas ini pohon jarak mati. Tuhan bilang, lihat, pohon ini bukan kamu yang tumbuhkan. Dalam semalam bisa tumbuh. Dalam semalam numbuh, kamu udah sayang sama pohon ini cuma semalam. Apalagi itu yang aku ciptakan. Aku lebih mengasihi mereka. Kamu gak layak marah. Saudara, soal lihat cara Tuhan terhadap manusia. Maka saya berani berkata hari ini, saudara mau berubah? Tuhan sudah tunggu berubah. Jangan doa, Tuhan, tolong saya mau berubah. Bilang, saya bukan mau berubah aja. Saya benar-benar ingin berubah, tolong saya. Kenapa? Karena baik ke Yunus maupun ke Kain, Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Kenapa wajahmu tidak tersenyum? Tuhan itu begitu murah hati. Sebelum orang jatuh dalam dosa, Tuhan sudah tegur kok. Gak pernah gak tegur. Yudas waktu mau jual Yesus, Yesus pun di malam perjamuan, Yesus ingatkan dia. Yesus selalu ingatkan. Jadi kalau saudara berkata, kok saya tidak berubah? Tuhan gak ngubah saya. Enggak, Tuhan menunggu. Tuhan menunggu untuk mengubah saudara. Tuhan sedang menunggu Anda. Masalahnya, Anda mau berkata iya gak? Mau gak berubah? Kalau saudara gak mau berubah, Tuhan bukan maksa. Tuhan ciptakan kita bukan robot kok. Bukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perubahan-perubahan yang terkesan kecil ya. Hati-hati dengan perubahan yang kecil ya. Kita anggap biasa. Perubahan-perubahan yang terkesan kecil dan remeh, pada awalnya akan memberikan hasil-hasil yang menakjubkan. Bila saudara bersedia menjalaninya sampai bertahun-tahun. Mau gak? Dalam teori dikatakan sebuah kebiasaannya dijalani selama 40 hari. Berturut-turut konsisten. Itu akan menjadi sebuah habit, budaya, karakter. Saudara lihat, yang ikut sahabat doa, ketika dia masuk, dia sampai 40 hari berturut-turut, dia gak akan keluar. Sama-sama kita hari ini melihat begitu banyak yang rindu mencari Tuhan. Saudara, karena terbiasa, sudah dibentuk. Awalnya biasa ya, cuma bangun pagi gabung aja buka Zoom. Kecil kok, tindakan kecil. Pasang waker, dibangunkan, cuci muka. Coba bangun ngantuk-ngantuk di kanan. Lama-lama punya kekuatan rohani. Oh, bisa berdoa untuk orang lain sekarang. Oh, bisa berseru sama Tuhan, bergaul. Mulai bisa ngajak orang lain. Dulu sebelum pandemi di gereja, boro-boro ngajak orang cari Tuhan. Dulu sebelum pandemi, nggak menjangkau jiwa. Sekarang bisa menjangkau jiwa. Kenapa? Jangan remehkan kebiasaan kecil. Perubahan-perubahan kecil. Itu hal yang besar bisa terjadi. Nah, kita semua berhadapan dengan kemunduran sebenarnya. Saudara jangan salah. Dunia dengan kejatuhan dalam dosa. Kita pikir, oh teknologi maju itu semua maju. Enggak. Kita semua berhadapan dengan kemunduran. Tapi dalam jangka panjang, kualitas hidup kita seringkali bergantung pada kualitas kebiasaan kita. Maka kalau kita lihat, ya memang fisik makin mundur, orang makin tambah umur ya, makin berubah. Semua ya keadaan, khusus bicara kesehatan, kalau orang makin umur. Tapi lihat, di sahabat doa, yang umurnya, yang senior-senior, enggak makin mundur dalam rohani, makin berkembang. Nah, yuk, mari kita pandang bahwa Tuhan menanti Anda untuk berkata ya. Tuhan sedang siap mengubah Anda. Tuhan sedang menanti Anda untuk berkata iya. Ketika Anda berkata iya, saudara akan melihat, iya saya mau berdoa, iya saya mau komitmen, saya mau ikut sahabat doa, iya saya mau ajak jiwa. So lihat, ketika engkau berkata iya, saudara bilang, Tuhan berikan saya kekuatan, saya mau Tuhan, saya iya. Saudara akan melihat perubahan itu. Saudara, perubahan berarti saudara melepaskan hal yang lama untuk meraih hal yang baru. Yuk, apa kebiasaan lama? Masih mendustai? Lepaskan. Kebiasaan lama, malu mengajak orang doa? Lepaskan. Yuk berani tampil. Kebiasaan lama itu sangat mengikat ya. Jangan pikir kecil-kecil. Kecil itu sangat mengikat. Perubahan kecil akan berdampak besar. Tapi kebiasaan kecil yang tidak mau diubah akan menyeret kehidupan kita kepada manusia lama. Saudara harus siap untuk berubah. Nah, manusia yang lama ya, seperti apa saudara harus menyadari. Roma pasal 7 ayat 18 berkata, sebab saudara,
aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat hal yang baik. Saudara, ketika Paulus mengungkapkan ini kondisi manusia lama. Inilah manusia lama, kalau sudah mau lihat. Mau berubah dulu. Kita mau berubah pun kita nggak sanggup, karena ada kuasa Roh Kudus. Tapi sekarang kan berbeda. Sekarang kita udah jadi manusia yang baru. Di dalam Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Tuhan ingin kita ikuti pimpinan Roh Kudus. Kalau Paulus berkata, kalau orang manusia lama, begini nih. Bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia yang lama, tidak ada sesuatu yang baik. Waktu mau berbuat baik, justru yang jahat dilakukan. Kenapa? Manusia lama. Manusia lama punya kehendak. Oh, saya mau berbuat baik, justru yang jahat dilakukan. Itu manusia lama. Tapi saya percaya, semua kita adalah manusia yang baru. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita sanggup. Karena itu saudara harus ambil keputusan mau berubah. Perubahan itu harus disengaja. Saudara harus putuskan itu. Rick Warren berkata begini, tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. So jangan berharap deh mau bertumbuh kalau nggak berubah. Saya udah bahkan seri pertumbuhan ya, berbuah lebat. So lihat, tidak ada perubahan tanpa kehilangan, dan tidak ada kehilangan tanpa rasa sakit. Yang namanya kehilangan ialah kehilangan waktu tidur, capek, nggak gampang. Kehilangan waktu yang... Jadi jika Anda ingin tumbuh, Anda harus berubah. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Tidak ada perubahan tanpa kehilangan. Tidak ada kehilangan tanpa rasa sakit. Jika Anda ingin tumbuh, Anda harus berubah. Efesus pasal 4 ayat 22. Saya ambil terjemahan yang lain. NLT. Buanglah sifat dosa lama Anda. Sakit sih waktu buangnya. Tidak ada kehilangan tanpa rasa sakit. Tapi kalau mau bertumbuh, harus ada kehilangan. Ya, buanglah sifat dosa lama Anda dan cara hidup Anda yang lama yang dirusak oleh nafsu dan tipu daya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Yuk, kita tinggalkan semua sifat dosa kita. Kita berkata, Tuhan, saya tidak lagi berada di tempat gelap. Tuhan telah pindahkan saya. Dan Tuhan telah berikan Roh Kudus dalam kehidupan saya. Tuhan menunggu saya berubah. Yang Tuhan tunggu hari ini, kita berkata iya terhadap perubahan itu. Amin. Tuhan berkati kita hidup dalam perubahan untuk kerajaan Allah.